Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, ini pertemuan keempat. Kita telat satu pertemuan kemarin, saya nggak masuk tapi belum sempat untuk memberi kuliah pengganti. Kemudian dalam waktu dekat saya sudah bisa menentukan waktunya. Seharusnya hari Minggu ini adalah pertemuan kelima ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanya nggak dari materi yang kemarin? Yang kemarin itu yang asistensi kan ya Pak? Oh iya, asistensi benar. Berarti kemarinnya lagi dari pertemuan awal lah. Oke, kalau nggak ada yang mau, bukan asistensi ya, mau bertanya tentang tugas lah, ada misalnya entah kendala, entah belum paham, tapi bukan asistensi ya. Saya mau nanya Pak. Ya. Jadi kan kemarin Bapak itu kayak ngasih saran gitu untuk pakai teorinya Rustam Hakim tentang ruang terbuka hijau ya Pak. Bukan saran, saya hanya menyampaikan salah satu teori. Nggak tahu kalian kan belum ketemu ya, bukan saran ya. Saya menyampaikan salah satu teori. Iya, jadi saya kan pakai itu ya Pak. Nah yang saya temuin itu kemarin itu kan Bapak bilang ada fungsi sosial sama ekologis ya Pak. Nah untuk fungsi sosialnya itu sama dia ternyata dijabarin gitu Pak, ekologisnya sendiri gitu. Nah saya bingung nerapin teorinya nanti di hasil dan pembahasannya itu Pak. Jadi intinya gini sebenarnya, bahwa di ruang terbuka menurut beliau ya itu terdapat dua fungsi ruang terbuka. Pertama sosial, yang kedua ekologi. Nah sebenarnya gampang sekali ya. Ekologi itu pasti berhubungan dengan alam. Ya entah itu udara, lingkungan, limbah, entah itu apalah ya, hujan misalnya, itu kan alam ya. Nah, di luar dari alam itu dianggap sosial. Sosial sebenarnya kan adalah hubungan ya, dalam pengertian basic kan sebenarnya hubungan antar dua manusia. Gitu. Jadi kalau yang sosial itu berhubungan dengan manusia pada umumnya, kalau ekologi itu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, yaitu hewan dan tumbuhan. Gitu. Jadi kalau sosial, nah macam-macam sosial. Ya bisa berolahraga, bisa pendidikan, bisa apalah itu ya, bisa misalnya tempat bertemu, tempat kencan mungkin gitu ya, tempat janji ketemu pertama kali dengan kenalan. Kalau zaman dulu itu memang taman seperti itu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang karena media sosial sudah berkembang dengan baik dengan pesatnya. Kalau zaman dulu bahkan di atas zaman saya ya, kalau zaman saya sih udah nggak musim sih taman-tamanan gitu. Tapi kalau zaman dulu ya seperti itu, ketemunya di taman gitu. Karena di situ adalah tempat yang fair, artinya itu bukan tempat saya, itu bukan tempat kamu, gitu. Jadi adil. Gitu. Kalau bertemu tempat saya kan berarti saya dong penguasanya istilahnya ya. Kalau bertemu tempat kalian berarti kalian dong tuan rumahnya. Nah, makanya bertemunya biasanya di taman atau ruang terbuka minimal. Nah itu kan bisa kalian identifikasi gitu di yang kalian ambil kasusnya, misalnya taman jogging kah, atau ada ya taman jogging ya, siapa yang taman jogging di sini yang di Kelapa Gading, atau Taman Tebet kah, atau Monas misalnya ya, kan bisa diidentifikasi apa saja sih kegiatannya di situ gitu ya. Oh kayaknya banyak orang jogging ya, berarti olahraga gitu. Oh banyak orang, bahkan misalnya ada beberapa taman yang menyediakan fasilitas
olahraga interaktif ya, kayak yang di ayun-ayun kaki itu pakai tongkat gitu ya, macam-macam ya, atau sepeda statis gitu ya. Nah itu kan bagian dari olahraga gitu. Tapi jangan olahraganya dijabarin lagi, maksudnya oh taman itu untuk jogging, taman itu untuk olahraga statis, taman itu untuk misalnya bulu tangkis, taman itu untuk basket, misalnya ada basketnya, jangan seperti itu, tapi dikelompokkan per kegiatan aja biar menjederhanakan. Jadi analisanya nggak terlalu rame. Jadi jangan olahraganya nanti kalian bahasanya misalnya tentang bulu tangkis, olahraganya apa aja, misalnya basket, tentang basket, nggak perlu sampai seperti itu, karena kan kita ilmu arsitektur ya, bukan ilmu Anda bukan kuliah di pendidikan olahraga, misalnya di program studi pendidikan olahraga, enggak. Jadi cukup olahraganya aja. Oh ya, oke, sampelnya ada olahraga terserah. Nah, baru nanti diantaranya misalnya olahraga ini boleh seperti itu. Ya itu tadi tempat kulineran itu salah satu bentuk sosial dalam pandangan Ruslan Hakim, karena dia hanya mengelompokkan secara garis besar aja manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu manusia itu sosial, makhluk hidup lainnya itu adalah ekologi gitu. Karena sebenarnya kalau kulineran atau pedagang kaki lima itu mungkin lebih ke ekonomi ya, ke ekonomi informal itu. Tapi di Ruslan Hakim dibagi itu dikelompokkan langsung ke sosialnya. Ya Anda memang mengidentifikasi aja. Itu karena pengertian Ruslan Hakim itu hanya itu aja, hanya dua itu secara garis besarnya udah itu aja. Satu manusia, satu tentang makhluk hidup lainnya. Udah. Nah, lihatlah aktivitasnya. Kalau hewan di situ apa aja. Kadang saya lupa ada yang taman mana itu yang ada kandang kelincinya misalnya. Nah itu kan bagian dari ekologi ya, untuk memberi kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Tapi pada secara garis besarnya sebenarnya ekologi adalah menurut Ruslan Hakim ya tanaman ya, karena fungsinya untuk resapan air dan menyediakan udara bersih itu, serta memberi kesejukan bagi naungan bagi aktivitas manusia yang berada di sekitarnya. Udah gitu aja, mengidentifikasi. Nah, itu baru identifikasi, saya bilang. Penelitian sebenarnya tidak sampai situ. Kalau sampai identifikasi terlalu miskin ya, terlalu miskin penelitian kita. Harus dianalisa, misal kenapa sampai harus ada kenapa di situ sampai tumbuh misalnya pedagang kaki lima, kenapa di situ bisa tumbuh misalnya orang berolahraga. Oke, yang paling gampang orang berolahraga lah. Orang memang disediakan jogging track di situ ya, jalur jogging itu kan memberi memberi daya tarik bagi orang memang untuk berlari di situ. Oh, udah ada jalur. Kalau di tanah kan nggak enak ya olahraga di atas tanah. Misalnya tamannya tuh nggak ada jogging track, tanah doang atau rumput. Kita lari-lari di atas rumput kan nggak enak. Apalagi pas musim hujan gitu kan, becek gitu ya. Nah itu kan analisa mudahnya saya bilang gitu. Ya analisa mudahnya. Kenapa ada orang berolahraga di situ? Ya itu kan ada disediakan jogging track, kemudian jalur joggingnya cukup lebar sehingga orang berpapasan lari itu kan, orang kan kalau lari kan tidak satu arah ya, bisa saya ke arah timur dulu, ada yang satu ke arah barat dulu, ketemu di satu titik. Nah itu kan berpapasan sehingga kalau terlalu sempit itu kan nggak nyaman ya, lari terlalu sempit sehingga salah satu harus mengalah turun. Nah itu kan bisa jadi kalian analisa. Oh, ketika berlari jalur joggingnya kurang lebar, benar nggak jalur jogging kurang lebar ini? Kita cari standarnya. Oh iya benar, di data arsitek sebenarnya orang yang berpapasan itu minimal lebarnya itu misalnya 1,5 meter. Oh, jogging tracknya yang di taman itu hanya 80 cm atau hanya 1,2 meter. Oh iya pantas, makanya ketika berpapasan salah satu orang yang lari tadi harus mengalah turun ke tanah gitu. Ya. Nah, itu kan analisa. Analisa itu harus berdasarkan identifikasi yang berdasarkan fenomena atau observasi yang kalian temui gitu. Nah, identifikasi ini
kalau bisa, itu tadi saya bilang jangan sampai berhenti di situ, dianalisa. Sampai kayak tadi lari aja kita pengen tahu kenapa harus ada yang turun satu ya ketika orang lari. Oh memang lebarnya nggak sesuai standar yang sebenarnya. Gitu. Nah itu kan analisa. Gitu ya. Oke Pak. Uh-uh. Berarti nanti di hasil dan pembahasan itu saya identifikasi dulu nih kayak fungsi ekologisnya itu apa, fungsi sosialnya itu apa gitu ya Pak? Ya, identifikasi sekaligus langsung menganalisis. Karena kan itu berada di sub analisis dan pembahasan. Berarti jadi masing-masing diidentifikasi nih untuk olahraga, misalnya olahraga apa aja, lari misalnya. Nah, lari kalian amatin, oh seperti tadi, kenapa ada olahraga lari? Oh, memang disediakan jogging track. Nah, tapi kenapa ketika melakukan lari ada orang salah satu turun di jalan? Oh, memang lebarnya. Itu jadi didialogkan, jangan satu diidentifikasikan, oh ada olahraga, ada ini, baru terakhir dibahas lagi. Kan alur cerita kalian patah itu jadinya. Satu tentang identifikasi aja, satu tentang analisis saja. Jadi patah. Kalau bisa bercerita sampai tuntas, mulai dari identifikasi, kemudian dianalisa. Oh, ternyata seperti ini. Baru nanti di akhir analisa kalian, kalau bisa dibuat tabel. Kenapa tabel? Tabel itu meringkas pendapat kalian yang begitu panjang dan membuat satu alur cerita menjadi sistematis. Kan lebih gampang membaca tabel ya daripada cerita panjang gitu ya. Dengan tabel kan misalnya identifikasi. Kalau menurut Ustaz Hakim kalian bagi dua besar nih, satu sosial, satu ekologi. Nah, sosial kalian jabarin, ada olahraga, ada kuliner, ada apa. Nah, nanti olahraga kalian jabarin lagi di sampingnya di tabel berikutnya. Ternyata tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Lebarnya kurang sesuai standar, yang harusnya 1,5 meter ternyata hanya disediakan 1,2 meter gitu. Atau jalurnya ada yang rusak di tengah perjalanan gitu, kan kurang nyaman gitu. Sehingga nanti kalian buatlah satu kesimpulan ya, setelah dibuat tabel, setelah dibuat uraian, buat tabel, buatlah satu kesimpulan, dibuat kesimpulan apa yang terjadi di taman itu. Ya, apakah taman itu aktif, taman itu bermanfaat, atau sesuai dengan judul kalian lah, kalian tentang apa? Tentang persepsi kah, atau tentang pola kegiatan kah? Ya, gitu. Ya, jadi di analisis itu identifikasi sama analisis langsung dibahas ya, istilahnya kalau di penelitian namanya didialogkan. Ya, didialogkan itu artinya kayak didongengkan lah gitu. Jadi jangan satu identifikasi, satu analisis itu patah. Jadi nanti cerita kalian udah orang membaca cerita identifikasi, oke, udah ngerti, ketika menganalisis ini tentang apa lagi ya? Baca lagi ke atas. Gitu. Apa iya? Oh, apa tadi? Ini tadi apa aja ya identifikasi? Kok kenapa tiba-tiba muncul ada orang lari pagi, ada kenapa tiba-tiba muncul ada orang pedagang kaki lima, kenapa? Sehingga balik lagi ke atas. Jadi tetap itu dibuat langsung sampai tuntas masing-masing poinnya. Gitu. Ada lagi? Oh, oke Pak. Berarti nanti untuk di terakhirnya kan judul saya itu kan pengaruh RTH Kalijodo terhadap aktivitas masyarakat di dalam taman itu ya Pak. Nah berarti nanti di tabelnya itu nanti saya bandingin antara fungsi ekologi sama sosialnya kah? Nah, kamu pakai pengaruh. Nah, pengaruh seharusnya pakai kuantitatif. Kuantitatif. Jadi pengaruh tuh gini. Oleh karena ada ini, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Karena ada ini. Pengaruh kan gitu. Kenapa saya capek? Karena saya tadi banyak kerja. Gitu. Itu kan pengaruh. Nah, nanti kalian ini ya. Jadi itu tadi di identifikasi. Berarti gini, pengaruh ruang terbuka publik. Berarti pengaruh ruang terbuka publik ya, maaf. Ruang terbuka hijau, Pak. Ruang terbuka hijau terhadap aktivitas masyarakat di dalamnya ruang terbuka hijau Taman Kalijodo. Berarti kan variabel tetapnya itu ruang terbuka hijau, variabel
variabel perubahnya tidak tetapnya itu kan aktivitas ya. Iya, Pak. Iya. Jadi aktivitas inilah yang berubah. Ini yang kalian cari. Ya, sorry, yang kamu cari kayaknya yang pengaruh-pengaruh ini kayaknya cuma kamu deh, yang lain kebanyakan kualitatif. Kamu tuh harusnya kuantitatif. Ya, kalau bisa karena pakai kata pengaruh. Kemarin itu saya asistensi sama Bapak katanya bisa kualitatif. Bisa, makanya saya bilang bisa. Cuma ya itu tidak kaya gitu. Tidak gigit gitu ya. Karena memang seharusnya itu kuantitatif. Ya tapi boleh dikualitatifkan, boleh ya. Boleh. Cuma ya gini ibaratnya kamu motong motong daging tapi kamu pakai pisau sayur, bisa kan? Ya bisa aja. Cuma kan kalau pakai pisau daging itu kan enak ya, dia kan lebih lebar ya. Kita tinggal banting pok selesai. Kalau pakai pisau sayur kan ya kalau tajam kan nyayatnya gini, dia kan kalau pisau sayur kan di maju mundurin ya. Kalau pisau daging kan bisa diketok kan bisa emang, tapi ya kurang tajam, kurang mantep gitu. Karena kenapa saya bilang bolehkan aja, karena memang kuantitatif susah. Bukan susah, maksudnya masing-masing ada kesulitannya ya. Saya nggak tahu apakah kalian pernah belajar kuantitatif ya. Itu kan pakai perhitungan salah satu program komputernya itu pakai SPSS itu kuantitatif. Kayaknya nggak ada dipelajari kali ya waktu kuliah dulu ya. Belum sih Pak. Ya makanya saya kemarin memang ya udahlah karena kamu pakai pengaruh ya saya bolehkan aja pakai kualitatif gitu, ya nggak apa-apa. Ya tapi ya kamu membahasakannya tetap gini ya. Jadi yang variabel tetapnya itu ruang hijau, yang variabel tidak tetapnya itu aktivitas. Jadi kamu cari dulu variabel tetapnya apa aja. Ya berarti 2 kan. Apa ya? Variabel variabel ya sosial tadi ya, sosial sama ekologi. Dijabarin dulu tuh apa-apa aja. Nah, karena variabel berarti saya rubah tadi penjelasan saya. Karena variabel tidak tetap kamu itu aktivitas, maka di variabel tetap itu kamu mengidentifikasi objeknya. Misalnya misalnya di taman itu ruang terbuka hijau itu ada apa? Jalur jogging track misalnya. Jadi kebalik. Jadi bentuk penelitian kamu tuh agak beda ya. Tadi saya kan menjelaskan itu sebenarnya kualitatif murni. Karena ini kan kamu kuantitatif dikualitatifkan. Jadi kamu data dulu data dulu elemennya ya, ada taman kah, ada parkirnya kah, ada pohon-pohonnya, ada toilet umumnya misalnya gitu ya. Nah nanti berarti kamu nih penelitian kamu ini induktif bukan deduktif, kebalik dia. Jadi nanti masing-masing elemen ruang terbuka hijau ini kamu buat itu untuk apa? Jalur pedestrian berarti untuk olahraga misalnya, atau untuk jalan-jalan, atau untuk apa? Baru kamu jelaskan bagaimana pemanfaatannya. Orang tadi yang lari itu ketika berpapasan turun ke tanah ya, karena lebarnya tidak sesuai standar gitu ya. Jadi kamu data dulu elemen ruang terbuka hijaunya. Jadi agak ditambah di awalnya lagi ya. Kamu data dulu elemen ruang terbuka hijaunya. Kemudian dari masing-masing elemen ini pengaruhnya untuk apa? Ya, misalnya parkir justru jadi tempat ini misalnya orang jualan. Ya. Nah, nanti dari masing-masing aktivitas ini kamu kelompokkan berdasarkan Rustam Hakim tadi. Paham ya maksud saya? Paham.
Ya, kalau yang tadi kan di awal saya bilang kamu pakai Rustam Hakimnya dulu nih, gitu. Nah, tapi kalau kamu enggak, ya, kamu identifikasi dulu elemen ruang terbuka hijaunya, kemudian masing-masing elemen itu pengaruhnya terhadap aktivitas itu apa, gitu ya. Misalnya olahraga, kemudian ada misalnya elemen parkir, parkirnya untuk kulineran atau parkirnya untuk memang untuk parkir, gitu ya. Dan seterusnya, nah kamu tabelkan dan nanti masing-masing tabel ini baru kamu simpulkan bahwa memang di aktivitas yang terjadi di taman kamu itu bisa dikelompokkan terhadap dua fungsi, sosial dan ekologi itu. Dan mana yang paling banyak manfaatnya atau paling banyak aktivitasnya, misalnya ekologi gitu. Nah, nanti baru kamu analisa lagi kenapa ekologi, berarti kan aktivitas manusia sedikit dong ya. Kalau ekologi itu kan untuk hanya tumbuhan atau hewan ya. Kenapa ekologi aja? Kenapa tidak begitu berkembang aktivitas atau fungsi sosialnya? Ya mungkin kamu jelaskan lagi, entah itu letaknya jauh dari pemukiman, ya. Ya jadi seperti itu kesimpulannya. Oke Pak, paham Pak. Ya, ada lagi mau tanya? Putri. Dari saya cukup Pak. Cukup ya. Makasih yang lain? Pak. Ya, yang lain ada? Nggak ada ya. Kita mulai aja kuliahnya ya. Hari ini kita coba cerita tentang elemen perancangan kota. Ya, apa-apa aja sih dalam merancang kota? Elemen perancangan kota itu mungkin saya nggak tahu pernah dapat kuliah ini nggak ya. Ada 8 ya. Ada 8 menurut Sirvani. Ya, menurut Sirvani. Karena nanti menurut orang lain beda lagi ya. Tapi yang biasa sering dipakai Sirvani dalam perkuliahan S1. Kalau S2, S3 itu banyak sekali ya. Tapi kalau S1 biasanya pakai yang Sirvani. Ada 8 ya. Yang pertama itu tata guna lahan. Maaf. Tata guna lahan. Ya, nanti nah ya. Tata guna lahan. Ini biasanya di Pranata Pembangunan ya, sering saya dengung-dengungan tata guna lahan gitu, atau land use kalau bahasa Inggrisnya land use. Kemudian nanti ada bentuk dan masa bangunan. Ini juga biasanya ke Pranata ya, tapi teori arsitektur juga ada sih. Ya. Ketiga, sirkulasi dan parkir. Keempat, ruang terbuka. Kelima, jalur pedestrian. Keenam, penanda. Ketujuh, pendukung kegiatan. Kedelapan, preservasi. Ya, 8. Tata guna lahan. Tata guna lahan berfungsi sebagai rencana dasar dalam mengatur fungsi lahan dalam bentuk 2 dimensi. Ya, dalam bentuk dimensi biasanya dalam detail tata kota itu biasanya ya. Yang dijabarkan dari atasnya tata ruang kota, di atasnya lagi ada tata ruang kawasan, tata ruang kota, tata ruang wilayah sampai tata ruang nasional. Ya. Yang paling kecil itu tata ruang kota sampai ke detail tata ruang kota. Nah, itu masing-masing kan punya peruntukannya ya. Ada untuk pemukiman, ada untuk segala macam. Kalau di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, itu tentang bangunan, maaf, itu tentang bangunan ya, bukan kota sih. Ya, kemudian, nah, dalam fungsi tata guna lahan itu sebaiknya lahan bersifat campuran atau mixed use ya, sehingga diharapkan akan terjadi kegiatan yang terus-menerus yang akan meningkatkan aktivitas kawasan tersebut. Ya, karena biasanya kalau satu kawasan itu single use hanya fungsinya cuma satu,
biasanya itu mati nanti pada waktu-waktu tertentu. Karena tidak mungkin satu aktivitas yang sama terjadi 24 jam. Ya, kayak pabrik. Nggak mungkin orang atau kantor atau sekolah atau apa. Jadi misalnya satu kawasan sekolah semua, nggak mungkin kan 24 jam sekolah orang. Ya, ibadah tuh, ini ada masjid, ada gereja, ada kuil, kan nggak mungkin juga ya 24 jam. Sehingga diharapkan dalam satu kawasan itu. Makanya biasanya yang kota terlalu stretch, terlalu kaku ada ya, kota yang terlalu kaku bahwa dalam satu zona tuh kantor-kantor aja ya. Makanya nanti biasanya disebut ada kota mati. Ya, karena pada saat di luar jam kantor, kota atau kawasan tersebut mati, nggak ada aktivitasnya. Gitu ya. Makanya selalu biasanya dalam peruntukan lahan itu, makanya bisa jadi ya, makanya hati-hati ketika membeli tanah, bisa jadi misalnya kalian punya teman ya, punya teman beli satu tanah, bukan kaplingan ya, kok kaplingan biasa komplek kan jelas. Beli satu tanah dan dia udah mengurus IMB dan mengurus IMB, benar tanah itu untuk rumah, kalian membeli di sampingnya ya. Saya nggak ngecek lagi lah, teman saya keluar IMB kok memang berarti untuk pemukiman. Belum tentu ya, bisa jadi tapak yang kalian miliki itu untuk sekolah atau untuk bangunan pendidikan gitu. Sehingga ketika mengajukan IMB baru tahu, oh ini tapak saya untuk pendidikan, atau tapak yang saya beli ini untuk daerah hijauan, tapak yang saya beli kena rencana jalan gitu. Rencana jalan masih mending ya, di depan aja kadang-kadang habis semua karena lebarnya tuh ya, kamu bayangin lah, jalan Tamrin segitu lebar itu kan dulu tuh bisa jadi tanah orang ya, tanah atau rumah orang gitu ya. Jadi makanya kalau ketika Anda mengajukan atau membeli tanah, tolong diperhatiin benar nggak itu untuk rumah, kalau memang kalian ingin bangun rumah ya. Karena memang dalam satu kawasan tanah yang berdekatan belum tentu sama peruntukannya ya. Karena memang dalam satu kawasan itu diharapkan terdiri dari mixed use ya, mixed use land, mixed use zoning ya gitu. Karena kalau terlalu seragam nggak akan baik. Contohnya aja pabrik. Kalau pabrik ya wajar ya. Pabrik ya pasti di kawasan pabrik, nggak bisa tiba-tiba nongol aja di depan sekolah pabrik ya, nggak bisa juga. Kalau pabrik itu biasanya udah komplek, di dalam komplek ya. Tidak jarang sekali atau bahkan tidak dibenarkan pabrik berdiri sendiri ya. Biasanya udah dizonakan sendiri. Kenapa dizonakan pabrik? Karena memang sarana prasarana atau infrastrukturnya mahal. Jadi kalau kamu buat pabrik di zona sendiri, buat jalannya mahal, buat pembuangan limbahnya mahal. Kalau di kawasan kan bisa digabung ya zona limbahnya gitu. Walaupun tidak semua zona limbah bisa digabung ya, dalam hal tertentu zona limbahnya mungkin bisa digabung. Gitu ya. Nah ini biasanya di dalam satu kawasan seperti ini, misalnya ini saya dapat ini kawasan heritage ya. Nah dalam kawasan heritage aja di situ ada permukiman. Yang warna kuning itu permukiman, yang warna hijau itu ruang terbuka hijau, ya. Yang warna coklat ruang terbuka non hijau, artinya ruang terbuka biasa, ya. Kemudian yang warna ungu itu perkantoran dan seterusnya. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ ada pemukiman, di situ ada ruang terbuka hijau, di situ ada kantor dan segala macam. Ya, karena mixed use ini juga membantu untuk saling melengkapi kegiatannya ya. Coba kamu bayangin kamu bekerja di kantor yang tidak ada tempat makannya. Mau ngandalin tiap hari makan di kantin kan bosen juga ya. Kan pengen sekali-sekali makan di tempat makan atau makan di mall dan seterusnya ya. Oke, ada mau nanya nggak dari sini? Pak, tadi yang dimaksud zona sendiri itu gimana maksudnya? Zona sendiri? Iya, tadi yang mau bangun pabrik di zona sendiri katanya. Oh, di tapak sendiri ya? Iya. Ya,
saya belum dapatin sih sebenarnya yang seperti itu. Biasanya sih makanya saya bilang biasanya sih pabrik ya sebentar. Biasanya sih pabrik ya itu berada di kawasan gitu. Ya, saya belum pernah lihat. Tapi kalau memang ada, makanya saya bilang ya lebih baik nggak usah, karena itu tadi infrastrukturnya mahal. Kalau kamu berdiri sendiri kan berarti menyediakan sendiri, apa-apa semua menyediakan sendiri kan, rugi. Gitu. Ya ada ya, biasanya sih di kalau di Jakarta nggak tahu ya, kalau di Medan ada, tapi bukan di kota Medannya, dia di pinggiran kotanya. Jadi dia di pinggir jalan lintasnya itu ya pabrik, ya ada, nggak masalah. Kalau memang itu sesuai dengan peruntukan zonanya ya, memang itu untuk pabrik, nggak masalah. Tapi ya itu, kamu harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan secara mandiri. Karena kalau di kawasan pabrik itu biasanya udah dilengkapin, apa-apa udah dilengkapin ya, untuk pengolahan limbah dan segala macam udah dilengkapin. Gitu. Tapi kalau di tengah kota nggak ada ya, kayak di kota Jakartanya hampir paling gudang ya, pergudangan. Kalau pabrik ada ya, pabrik mobil ya. Saya pernah dengar daerah Kelapa Gading ya. Mungkin perakitannya ya, pernah sih saya dengar. Ya ada memang. Tapi itu dia kan pasti di dekat kawasan itu ya, pelabuhan gitu ya, dekat kawasan pelabuhan, dekat kawasan pergudangan biasa. Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya. Apa nih duluan? Rizky dulu. Untuk perhitungan tata guna lahan buat bikin bendungan itu gimana, Pak? Bendungan air. Perhitungan apanya nih? Hah? Enggak, maksud saya itu zona untuk menggunakan suatu lahan sebagai bendungan. Nah, itu di bendungannya atau satu bendungan terus satunya lagi sungainya, Pak? Jadi gini, kalau sungai itu kan udah alami ya. Kalau ya itu udah alami, artinya itu udah terbentuk sendiri kalau sungai. Kalau bendungan itu kan biasanya dibuat sendiri. Nah, bendungan itu kan merupakan bagian dari ruang terbuka hijau karena dia daerah resapan gitu ya, daerah resapan. Nah, biasanya memang di area zona ruang terbuka hijau gitu. Makanya biasanya bendungannya di pinggir-pinggir kota gitu. Nah, mengenai besar luasnya itu ya tergantung dari perhitungan orang sipil biasanya. Dengan kota yang seperti ini perlu luas bendungan seberapa? Itu. Ya, untuk perhitungan luasnya ya. Gitu. Kira-kira dengan kota yang seperti ini, kemudian debit air hujan yang rata-rata yang terjadi sepanjang tahun seperti ini, nah kira-kira ternyata berapa volume air yang tidak tertampung, nah itulah diperlukan bendungan segitu volume atau dengan rumusan sekian, dan letaknya pasti biasanya daerah ruang resapan air. Gitu. Bendungan kan besar ya, nggak bisa kecil, kecuali kayak ini. Apa sih kayak danau buatan itu namanya? Aduh, yang Kalijodo itu, yang di Sunter gitu ya. Waduk, Pak. Hah? Waduk. Waduk ya, waduk buatan. Nah, waduk buatan ya itu kan pasti sama juga di ruang terbuka hijau, daerah resapan air. Seberapa besarnya ya tergantung dari kebutuhan sama ruang yang tersedia gitu, atau yang sudah dibuat zonasinya. Nah, kalau misalnya dibutuhkannya ternyata cukup besar, ya, sementara ruang terbuka hijaunya yang sudah terencana terlalu kecil, nah itu ya biasanya itulah terjadinya perubahan tata ruang. Kan saya bilang tata ruang bisa berubah, ya, sehingga daerah-daerah sekitar ruang terbuka hijaunya ini yang mau dijadiin waduk, ya
digusur, ya, digusur tuh dengan penggantian lah ya, dengan dana penggantian. Gitu. Kalau memang rumah yang digusur itu berada di daerah permukiman dan punya sertifikat yang sah. Kalau dia juga nggak punya, ya silahkan minggat itu. Kalau kamu juga tidak miliki tidak resmi, ya gitu. Jadi mengenai perhitungannya itu ya nanti tergantung kebutuhan kotanya atau tergantung kebutuhan kawasannya. Ya. Kalau waduk ada sih ya, waduk atau apalah ya, itu di tengah kota ada. Tapi kalau bendungan biasanya mah jauh di luar kota. Gitu. Karena bendungan itu bukan melayani kawasan atau kota lagi ya. Bendungan tuh melayani banyak kota atau kawasan biasanya. Ya, kayak bendungan Jatiluhur itu kan melayani sampai ke Jakarta kali untuk air bersihnya. Ya. Ada lagi tanya? Saya mau nanya Pak. Untuk tata guna lahan itu sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih Pak diubah gitu peruntukannya, dan siapa gitu yang kalau misalnya bisa diubah itu siapa yang berwenang untuk mengubahnya gitu Pak? Ya seperti saya bilang tadi boleh, bisa berubah, ya bisa berubah itu ajuannya ke DPR, ya boleh. Karena gini ya, ada beberapa rencana tata kota yang sudah dari zaman Belanda itu tidak terlaksana misalnya, ya sehingga misalnya daerah Jakarta ada satu daerah yang misalnya untuk ini aja, untuk sarana pendidikan misalnya, atau daerah militer ya, atau apalah itu ya. Ternyata yang misalnya untuk markas angkatan darat di situ, ternyata markas angkatan darat nggak jadi pakai itu. Mereka punya di mana sendiri. Ya sehingga tanah kosong yang udah terlanjur lama gitu ya, tumbuhlah pemukiman, boleh. Sehingga itu bisa diajukan. Nah masalahnya disetujui nggak disetujui ya itu nanti itu kan hasil dari rapat anggota DPR-nya itu, ya boleh. Tapi ya itu sangat rumit ya. Jadi kita mengajukan surat tuh ya bukan hanya sekali dua kali ya, bolak balik kita mungkin ikut sidang gitu ya, dan yang mengajukan bukan 1-2 orang. Namanya udah tata guna lahan ya. Misalnya kamu sendiri, kamu salah nih beli, ternyata ini untuk sekolah, kamu majukan, nggak bisa. Dia sifatnya per zonasi, per kawasan. Ya, jadi kalau kamu salah beli tanah misalnya, itu ternyata kamu beli, teman-teman yang lain udah berada di pemukiman, kamu tiba-tiba zona kamu peruntukannya, tanah kamu ternyata peruntukannya untuk sekolah misalnya, saya ngajukan ke DPR, nggak bisa. Ya, nggak akan bisa. Mungkin sekelas presiden, anak presiden aja juga nggak akan bisa kalau hanya kaplingan ya gitu. Kayak pengajunya ya itu dibentuklah satu kelembagaan di tingkat masyarakatnya ya, di tingkat masyarakatnya bentuk kelembagaan, siapa ketuanya dan segala macam, dibuatlah surat, ajukan ke DPR, dan ya itu nanti surat menyurat, nanti ada sidang seterusnya, bahkan ada biaya dong ya. Mendatangkan anggota DPR, mengumpulkan anggota DPR itu kan pakai duit. Gitu. Mengumpulkan anggota DPR itu pakai duit, itu membuat sidang. Bisa, tapi ya rumit. Ya. Dan harus berupa kawasan ajuannya, bukan pribadi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada, saya lanjut ya. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan. Ya, ini bagian dari elemen perencanaan kota. Bentuk masa bangunan itu dipengaruhi oleh dimensinya, besar kecil kah, panjang lebar kah, pendek tinggi kah. Kemudian bentuknya itu bulat, bentuknya itu lonjong, bentuknya itu segitiga dan segala macam. Konfigurasi bangunannya ada yang maju mundurnya ya.
gaya arsitekturnya ada yang modern, ada yang kontemporer dan segala macam, ada yang bangunan hijau, warna, material sampai elemen bangunan lainnya. Ya. Kemudian bentuk dan masa bangunan tersebut ditentukan oleh koefisien dasar bangunan ya. Ya, jadi dimensi itu kan biasanya ditentukan oleh dasar bangunan. Nggak akan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin tapak kita ya, sehingga dimensinya juga terbatas gitu. Koefisien lantai bangunan itu kan pengaruhnya ke ketinggian ya, ke ketinggian bangunan gitu. Kemudian koefisien dasar hijau itu juga mempengaruhi penghijauannya juga ya, batas ketinggiannya. Jadi saya bilang di tapak Anda sendiri selain KLB juga ditentukan batas ketinggiannya. Misalnya batas ketinggian di situ 8 lantai kah, 2 lantai kah, 4 lantai kah dan seterusnya. Sepadan bangunan. Nah, ini kan maju mundur bangunan ya. Ada yang kalau sepadannya cuma 4 meter, ada yang bahkan 10 meter ya. Jadi itu kan menentukan maju mundur bangunan. Maju mundur bangunan itu kan menentukan kualitas kawasan ya. Gitu. Kalau bangunan yang terlalu maju bahkan GSB-nya 0 ada. Ya. Biasanya daerah-daerah konservasi kalau kayak di Medan itu daerah Kesawan ya, konservasi itu GSB-nya 0. Jadi artinya dia boleh, namanya udah kan nggak mungkin ya dibuat GSB tiba-tiba 5 meter, masa bangunan dimundurin, itu kan konservasi juga nggak boleh juga kan. Nah, biasanya kalau bangunan konservasi dan ternyata sudah habis halamannya mungkin karena pelebaran jalan dan segala macam, ya udah GSB-nya memang 0. Nggak mungkin gara-gara GSB dimundurin merusak sejarah kan. Kemudian ya dan ketetapan pemerintah pusat atau daerah lainnya ya yang sifatnya ketetapan. Kita bisa lihat ada beberapa bentuk dan masa ya, ada yang itu tadi, ada yang peta, ada yang bulat gitu ya. Kemudian ada ruang terbuka hijaunya sehingga mundur. Nah, ini kan membentuk kawasan, membentuk kawasan sekitar ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya nggak dari bentuk dan masa bangunan? Nah, nanti kalau hal mungkin saya nggak tahu di mata kuliah mana ya. Ketinggian bangunan itu kan nanti ada namanya skyline ya. Skyline itu kan membentuk kota. Ada yang skyline-nya rata gitu ya. Ada yang skyline-nya naik, ada turun dikit, naik, turun dikit. Ada yang naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu kan membentuk skyline gitu. Ada yang di sini tinggi, tengah. Kalau kalian misalnya tinggal di pinggiran Jakarta gitu ya, kan nanti kelihatan itu daerah Tamrin ya. Nanti ada yang di sini kelompok bangunan tinggi, sini udah kosong itu sebenarnya bukan kosong, tapi rumah kan nggak kelihatan ya, rumah di sini ada lagi nih gerombolan tinggi bangunan gitu, itu skyline itu. Ya. Nah itu kan membentuk kota ya, membentuk kota, visual kota. Oke, ada yang mau tanya? Ada ya, saya lanjut lagi ya. Sorry. Oh ya, jangan lupa ya, yang udah hadir isi kolom chatnya. Slide. Sirkulasi dan parkir. Ya, sirkulasi adalah elemen kota yang menghubungkan satu tempat atau fasilitas dengan tempat lainnya. Ya, misalnya jalan raya, jalur kereta api dan lain-lain. Ya. Sirkulasi memberi orientasi dan mengendalikan pola kegiatan. Ya, sebentar sayang ya. Mengendalikan pola kegiatan pada satu kawasan. Yang jelas bagi para pengguna jalan seperti pengemudi, pejalan kaki, serta membuat lingkungan yang dilaluinya mudah dikenali. Kemudian perparkiran memengaruhi kualitas lingkungan, terutama visual kawasan. Ya. Nah, dari sini kan kita lihat ya, dari pola jalan itu kan membentuk
membentuk visual kotanya ya. Ini dari pola jalan. Ada yang grid gitu lu. Biasanya kota-kota di Amerika tuh grid ya. Prancis juga tuh. Kotanya terlalu grid, terlalu kaku gitu ya. Ya lurus, nanti ada jalan besar gitu ya. Kemudian nanti di tengah-tengah antara jalan besar ada jalan kecil-kecil gitu ya, terlalu grid. Nah, kalau ada yang terlalu organik bisa jadi ada. Nah, Indonesia itu campuran ya, tidak terlalu grid dan tidak terlalu organik. Mana sih sebenarnya yang lebih membuat satu kawasan kota itu lebih dikenali ya, lebih dikenali sesuai dengan tadi nih ya, mengenali lingkungannya ya. Pola yang bagaimana sih sebenarnya yang masyarakat bisa lebih mudah mengenali lingkungannya, ada yang tahu nggak? Yang grid atau yang organik? Misalnya ini kita di dalam kota nih, jalannya ada yang grid, lurus, nanti ketemu simpang-simpang, belok, lurus, ketemu simpang-simpang, nanti baru nanti di dalamnya ada jalan kecil. Atau jalannya organik, belok, meliuk, meliuk, meliuk. Lebih mudah mana kita mengenali satu lingkungan pada satu kota yang sirkulasinya terlalu grid atau organik? Organik, Pak. Punya alasannya kenapa organik? Bisa bedain satu dengan yang lainnya. Kalau grid kayak sama gitu, Pak, datanya. Ya benar kamu ya. Pola kota yang terlalu grid itu bentuknya kan seragam. Ya udah ketemu simpang, kotak, simpang 4, kotak, simpang 4. Kalau organik kan meliuk, tiba-tiba nanti ketemu cabang 2, nanti meliuk, ada simpang 5, nanti meliuk gitu ya, sehingga kita lebih mudah mengenali gitu. Tapi juga jangan terlalu organik. Kalau organik ya kayak labirin nanti ya. Ini organik dalam komposisi yang pas lah gitu ya. Jangan terlalu organik juga, nanti kayak labirin gini, meliuk, tiba-tiba zigzag gitu, enggak juga ya. Seperti itu. Karena kalau terlalu grid ya seperti itu, dan akhirnya pun nanti bangunannya yang muncul ya kotak ya, kotak gitu. Karena kan kita membuat masa bangunan kan tergantung bentuk tapak ya. Bentuk tapaknya misalnya segitiga, cenderung nanti bangunannya segitiga. Kayak Atrium Senen ya, pernah saya nggak tahu apakah sini orang Jakarta atau ada yang luar Jakarta nggak pernah kemana-mana. Kayak Atrium Senen kan dia cabang 2 gini ya, sehingga bentuknya tuh ya gitu, mengikuti bentuk tapaknya gitu. Sehingga ketika kita melewati kawasan Senen, kita tahu itu Atrium Senen. Lebih mudah mengenali gitu. Atau nanti misalnya pas melengkung, nah ya nanti mungkin bangunannya agak melengkung. Atau bentuk pola organik nanti menjadikan bentuk bangunan yang ada di kawasan tersebut orientasinya pasti jadi beda-beda. Ya ada yang ngadep ke timur, tenggara, ada yang ngadep ke selatan, ada yang ngadep. Tapi kalau organik itu kan nanti ya kalau nggak timur barat ya, misalnya di sepanjang koridor ini kalau nggak timur barat, timur barat, timur barat gitu aja. Ya, gitu. Ya, ada yang mau tanya? Ada? Tidak ada, Pak. Ya. Ya itu, kenapa parkir menjadi satu item atau satu poin dengan sirkulasi? Ya itu tadi. Ya. Sirkulasi kan tempat mobilitas, menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Parkir itu kan tempat istirahat di tengah-tengahnya. Ya seperti itu, atau tempat tujuan akhir gitu. Kantong kan ya ini biasanya terjadi di kota ya, di kota-kota besar yang tidak siap dengan parkir, karena parkir itu kan sepele ya. Ya udahlah nanti letakin aja lah di tepi jalan. Oke lah, dalam kapasitas yang masih mampu ya nggak masalah.
Tapi pada satu waktu perkembangan kota semakin membesar, sehingga ya udah nggak cukup lagi seperti ini ya, dari mulai tepi trotoar sampai badan jalan pun dipakai untuk parkir. Coba bayangin ya, sehingga pengguna jalan yang itu seharusnya menjadi hak mereka harus ngalah. Ya, kalau nggak ngalah mau itu dibabat habis motor-motor di pinggir jalan itu, bukan di pinggir jalan lagi ya, malah di tengah jalan. Ya. Bahkan kalau kalian pernah lewat PGC, saya kan tinggal di daerah Halim Cawang ya, PGC kan deket. Kalau mau ke Kalibata atau mau ke Otista kadang-kadang lewat PGC. Itu pas di depan PGC yang jalan Dewi Sartikanya itu angkot ya ngetem di tengah jalan. Ya, jadi ini batas jalan, bukan pulau jalan sih. Kalau pulau jalan kan nanti ada pohon-pohonnya ya. Ini batas jalan kayak separator gitu, memisahkan jalur, 2 jalur. Nah, dia di tengah-tengah dekat separatornya itu. Ya. Angkot warna biru, saya nggak tahu kemana itu. Mungkin di Kampung Melayu kali ya, karena arahnya kan ke Kampung Melayu itu. Ya, jadi yang arahnya ke Kampung Melayu ya, bukan arahnya mau ke Cawang. Ya, jadi depan PGC di Jalan Dewi Sartika, tapi yang arahnya ke Kampung Melayu, bukan mau arah ke Cawang atau ke arah Halim ya. Atau ke arah Kramat Jati, bukan. Nah, itu coba kalau yang belum pernah ya, udah seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau sebelum pandemi ya, bahkan pada saat pandemi juga masih rame ya. Yang mau ke Condet itu kan rame ya. Macet gitu, mau muter dari PGC itu mau muter balik ke Condet gitu ya. Jadi bisa bayangkan begitu crowded-nya ya kota Jakarta ini. Gitu. Kenapa? Ya lagi-lagi kita manusia yang berakal sehat ya ngalah gitu. Masa mau dilibas habis gitu. Ya, mau dilibas habis. Ya, memang kalau menjadi warga Jakarta dan sekitarnya memang harus sabar-sabar ya. Contohnya kalau di jalan tol aja. Di jalan tol sebenarnya kalau kita pakai mobil itu jalurnya di sebelah kanan apa kiri sih? Dari ruas jalan kita ya, bukan di ruas jalan seberangnya. Kanan apa kiri sih? Kan kiri ya. Karena yang paling kanan itu kan untuk orang memotong jalur atau meminta jalur, ingin cepat. Ya, ingin mendahului untuk mendahului. Nah, itu kadang-kadang ya mobil yang lama, mobil yang udah tua, bahkan mobil udah tua kadang-kadang itu ngambil jalur paling kanan gitu. Ya. Nah, kalau saya lagi sehat kadang-kadang saya kleksonin itu. Ya, saya kleksonin gitu. Itu pun nggak ngerti gitu. Nah, saya suruh minggir gitu. Karena sebenarnya itu membahayakan dia dan orang lain ya. Kadang-kadang kan ada mobil yang kenceng nggak sempat menghindar, misalnya pas di jalan tol kadang nggak lurus aja ya, kadang-kadang ada melengkung. Nah, itu kan berbahaya. Ya. Saya kalau lagi memang nggak buru-buru, ya saya kleksonin tuh, tapi nggak kalau udah ya tebal muka atau memang nggak ngerti ya udah saya udahlah yang waras ngalah, ya udah saya motong dari arah kiri. Paling kan nggak boleh motong dari arah kiri. Membahayakan saya. Kenapa? Karena memotong ke arah kiri itu kita kan terbatas pandangan ya. Spion itu terbatas pandangan. Nanti ada namanya blind spot. Ada titik-titik yang tidak terlihat. Takutnya lihat spion, nggak ada mobil, yaudah saya ambil kiri. Ternyata ada mobil atau kendaraan lain di belakang yang berada di blind spot spion kita. Ya tabrakan. Ya. Jadi membahayakan gitu. Mungkin, nah ini bagi kalian tolong saya ingatkan, kalau di jalan tol jangan ngambil jalur yang paling kanan ya. Tolong. Gitu. Kalau misalnya malas kadang-kadang malas ya, mungkin orang yang ngambil paling kanan tuh malas ya, ngambil kanan kiri gitu. Nah, kadang-kadang saya kalau jalur sepi saya ambil kanan, tetap saya selalu tiap beberapa detik saya lihat ke belakang, ada nggak kendaraan lain di belakang saya. Kalau dari jauh saya lihat ada dan kelihatannya kencang, itu biasanya saya ke kiri ya, saya ke kiri baru silakan dia motong. Nah, kalau memang saya pengen cepat lagi, saya ambil kanan gitu. Karena
walaupun kita melaju kendaraan dengan cepat, tetap jangan ambil jalur paling kanan seharusnya, ya. Paling nggak nomor 2 dari kanan gitu. Seburu-buru apanya kita. Nah, itu kadang-kadang orang malasnya gitu, karena kalau dari 2 dari kanan takutnya di depan ada mobil lambat, balik kanan lagi. Oke, udah berhasil mendahului, balik kiri lagi. Nah, kadang-kadang ada orang yang malas seperti itu gitu ya. Ya itu wajar lah ya ngambil kanan. Ini ada yang mobil lambat banget ya, udah lambat ya ampun. Mungkin lari 20 km per jam, kenapa nggak ambil kiri aja gitu ya. Dia mau mendahului siapa sih kalau udah mobil selambat itu di jalan tol gitu. Ya jadi bagi kalian yang menggunakan mengendarai kendaraan mobil di jalan tol, tolong itu diperhatikan ya. Oke, maaf itu tadi pesan-pesan sponsor dari saya. Ada yang mau tanya nggak? Ada. Oke. Ruang terbuka. Ya, ruang terbuka adalah ruang antar bangunan atau ruang yang berada di luar bangunan ya. Ya, berada di luar bangunan atau ruang yang berada di antar bangunan. Itu pengertian secara sederhananya apa itu ruang terbuka. Ya. Landscape yang merupakan ruang terbuka terdiri dari elemen keras dan elemen lunak. Ya, elemen keras ya atau hardscape, elemen lunak atau softscape. Kalau elemen keras itu adalah ya jalan, ya, ya jalan, jalur kereta api, apalagi ya biasanya itu aja ya, jalur pedestrian ya itu. Kalau softscape ya taman, kolam dan segala macam. Nah, ruang terbuka itu dari asalnya adalah ruang kota ya, bagian dari ruang kota. Yang ruang terbuka itu kan saya kotain merah ya. Nah, saya flashback ke belakang. Sebelumnya bahwa itu pertama adalah ruang kota. Ruang kota itu ada 2, ruang privat dan ruang publik. Ya, ruang privat ya bangunan dan landscape-nya atau halamannya lah ya. Jadi bangunan beserta halamannya. Gitu ya. Jadi ruang kota itu ada yang privat, itu bangunan dan halamannya ya, atau landscape-nya. Yang kemudian ruang kota itu ada yang publik. Ya, ruang dalam dan ruang terbuka. Gitu. Ruang dalam itu tadi seperti saya jelaskan selalu, misalnya terminal, dia kan tertutup, tapi itu adalah ruang publik. Artinya siapapun bisa mengakses. Ya, ruang privat itu kan terbatas dan biasanya milik pribadi. Ruang publik itu bebas orang masuk dan biasanya punya pemerintah. Gitu, ya. Nah, ruang publik tadi ada di dalam bangunan, ada di luar bangunan. Di dalam bangunan ya ruang dalam, di luar bangunan ya ruang terbuka. Gitu ya. Di ruang dalam apa? Itu tadi di terminal, stasiun, itu pun daerah-daerah tertentu ya, karena ketika di stasiun kan nanti disekat lagi ya, tidak semua orang bisa masuk. Gitu. Baru ruang terbuka, ada ruang terbuka publik, ada ruang terbuka hijau. Ya, ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau ya hijau, ruang terbuka publik ya tidak hijau saja. Nah, inilah yang saya merah itulah kita ilmu konteks perkotaan berada di situ. Ya, ilmu konteks perkotaan berada di situ karena ruang dalam yang publik tadi itu kan bukan ruang luar ya, itu masih tetap bangunan, jadi tetap dipandang dalam ilmu bangunan, tapi sesekali itu nanti masuk dalam bahasan di konteks perkotaan. Tapi konteks perkotaan itu fokusnya di ruang terbuka tadi, baik itu ruang terbuka publik maupun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka publik apa ya? Parkir, ya, jalan, ya, dan seperti itu. Ruang terbuka hijau ya taman, ya biasanya taman. Oke, ada yang bertanya nggak? Nah ini, oh iya, kenapa? Yang tadi itu Pak, yang privat tadi kan ada landscape ya Pak? Ya itu contohnya gimana Pak yang landscape? Artinya halaman, misalnya bangunan perkantoran ya, halamannya kan ada. Oh, itu masuknya privat dong Pak? Iya, kan nggak boleh sembarangan masuk. Misalnya ada perkantoran BCA Tower,
Emang boleh sembarangan masuk? Kan enggak. Ya, kalau naik mobil ya bayar parkir. Kalau kita jalan kaki, ya kadang-kadang ditanya security-nya mau ke mana. Dan kita pasti juga nggak nyaman ya. Kita nggak nyaman akan di dalam ruang terbuka satu bangunan, pasti nggak akan nyaman di situ. Karena kita merasa kita mau ngapain di sini ya, gitu. Karena fasilitas untuk publik juga nggak ada biasanya di ruang terbuka di landscape bangunan tadi. Walaupun tapi ada juga ya, ada biasanya di Central Business District ya, pusat kawasan bisnis yang terintegrasi kayak sebenarnya SCBD nggak gitu-gitu juga ya, Pak. Seharusnya CBD itu harusnya ada bangunan kantor-kantor, tower-tower segala macam, mall segala macam. Nah, antar bangunan itu biasanya harusnya terbuka ya. Ada plaza-plaza gitu, sehingga siapa aja orangnya seharusnya boleh masuk. Tapi kayaknya enggak, SCBD yang harusnya seperti itu enggak semuanya gitu kayaknya ya. Paling Kuningan enggak gitu. Bakri, yang gedung Bakri itu dari daerah apa sih? Lupa terus ya. Kuningan ya. Ada juga kan yang kawasan pusat bisnisnya nggak gitu juga ya. Jadi belum murni sama sekali. Kalau di luar negeri kan enak ya. Kita dari satu bangunan lain kan jalan antar plazanya aja. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya. Nah, ini kan ada plaza tuh, berarti hardscape ya. Ya, hardscape. Nah, ini yang di sebelah kanan ini itulah ya. Jadi ruang terbuka itu adalah ruang di antar bangunan ya. Gitu. Yang di bawah itu jalan raya, itu ruang terbuka publik, tapi bukan ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka publik biasa ya. Nah, ini area pedestrian. Jadi area pedestrian ini sebenarnya sih bagian dari ruang terbuka publik ya sebenarnya ya, tapi dibuat dalam bahasan khusus karena jadi dia punya karakteristik yang unik ya. Jalur pedestrian ini kan sama kayak di poin 2 tadi ya, sirkulasi dan parkir ya. Nah, kalau sirkulasi yang tadi itu kan sebenarnya lebih mengarah ke kendaraan. Nah, kalau jalur pedestrian kan untuk pejalan kaki. Ya. Karena jalur pedestrian sama sebenarnya, sama fungsi dengan sirkulasi yang di poin kedua kalau nggak salah tadi. Sirkulasi, bahwa jalur pedestrian ini kan menghubungkan antara satu fasilitas dengan fasilitas lain bagi pejalan kaki. Atau nanti ya bagi pejalan kaki. Nah, di tengah-tengahnya ini kadang-kadang kan dibuat parkir kayak parkir poin 2 lah ya, pengertiannya, bahwa di tengah-tengah jalur pedestrian ini kadang-kadang dibuat halte atau kadang-kadang ada bangku taman untuk tempat istirahat gitu ya. Karena ya menurut standar SNI, saya lupa SNI nomor berapa, jangkauan orang berjalan kaki itu 400 meter dalam satu ruang publik ya, 400 meter sanggupnya. Makanya kalau bisa di tiap maksimal jarak 400 meter dibuatlah tempat perhentiannya, tempat parkirnya orang berjalan kaki gitu. Entah itu bangku taman, entah itu halte. Jadi halte sekaligus untuk tempat perhentian angkutan umum, ya juga bisa untuk orang istirahat kan. Gitu. Karena menurut SNI, saya lupa nomornya, nanti saya coba cari, itu jaraknya 400 meter maksimal. Ya walaupun lebih dari situ ya tetap orang mau nggak mau, kalau memang nggak ada itu ya bisa, tapi itu sudah batas kemampuan fisik manusia gitu. Jadi kalau dipaksa nanti khawatirnya terlalu lelah ya. Jadi sampai 1 kilometer baru ketemu bangku taman misalnya, aduh capek banget ya, 1 kilometer baru berhenti. Jadi buatlah pada satu jalur pedestrian, buatlah tempat perhentian sementara bagi pejalan kaki per 400 meter maksimal ya. Syukur-syukur ke 100. Kenapa? Khawatirnya kan ketika temu di 400 meternya udah penuh bangkunya didudukin orang.
mau nggak mau nempuh lagi 400 meter berikutnya, berarti jarak tempuh totalnya 800. Ya kalau bangkunya ada tanda penuh juga, jalan lagi sampai bangku berikutnya 1,2 km. Bayangin lelahnya bagaimana ya. Kayak ya, tapi itu kan tadi saya bilang maksimalnya ya. Kalau bisa minimal ya lebih baik lagi, entah setiap 100 meter ya. Hingga ketika dia memerlukan istirahat dan ternyata penuh, ya mudah-mudahan di 100 meter berikutnya dia masih bisa menempuh jalan kaki dan ketemulah tempat beristirahat atau rest areanya pejalan kaki. Itu. Oke, ada yang bertanya? Ada ya? Penanda atau signage ya, signage, penanda satu kota ya. Bermacam-macam, ini untuk menandakan satu kota atau satu titik di dalam satu kawasan. Ya, signage ini ya, penanda. Entah itu bisa tulisan kayak ini kan Kota Bekasi, atau kalau di Bandung kan ada alun-alun Kota Bandung ya, masjidnya itu kan depan masjidnya kan alun-alun Kota Bandung, Masjid Raya itu. Karena tulisannya gitu juga ya. Itu kan jadi penanda. Kalau kamu kayak gini, oh saya tahu nih orang-orang di sini pasti kalau lagi jalan-jalan ini pasti Car Free Day di Kota Bekasi ini. Kenapa? Itu bisa bebas jalan di tengah jalan dan nggak ada kendaraan dan tertulis di situ Kota Bekasi. Ini pasti Car Free Day ya di Kota Bekasi. Kan dari foto itu udah tahu kita. Jadi tanpa kamu ketik itu apa itu peristiwanya udah ketahuan karena signage-nya jelas. Tapi ini adalah salah satu pemecahan masalah dalam elemen perancangan yang tidak disetujui oleh banyak arsitek. Kenapa? Yang bentuknya kayak gini ya, bukan yang di bawah. Saya masih jelasin foto yang pertama. Ada yang tahu nggak? Paling nggak disukai oleh arsitek, kenapa? Nggak merepresentasikan kotanya gitu, Pak? Ya. Ini ibaratnya main ngambil gampang aja Kota Bekasi, tulis Kota Bekasi. Harusnya kayak misalnya ya kayak di bawah, di Bundaran HI gitu. Yang siapa sih orang nggak tahu Bundaran HI? Ya, jadi ketika Anda foto di situ atau nggak sengaja terfoto di situ, liputan berita atau apalah, orang tahu, ini kejadiannya di Jakarta ini. Kok tahu itu Bundaran HI? Gitu. Ya, jadi signage-nya itu kalau bisa berupa artefak atau bagian dari kota yang memang menjadi bagian penanda kota tersebut gitu. Kalau Kota Bekasi kan tinggal diganti, mau di Bandung Kota Bandung, Kota Medan tinggal ganti Kota Medan. Dan saya lihat memang hurufnya kan hampir rata-rata gitu ya, segede-gede gitu warna putih. Sehingga itu kan itu kan menjadi seragam ya. Dalam ilmu arsitek itu seragam, tapi dalam ilmu harfiah atau bahasa Indonesia ya nggak seragam, orang itu kata-katanya beda. Tapi kalau dalam ilmu arsitek itu seragam. Nah kalau Bundaran HI, emang ada di kota lain Bundaran HI? Nggak ada kan? Tuh. Udah tahu nih ya. Nggak saya bilang pun foto ini Bundaran HI, saya yakin 100% mahasiswa yang kuliah di saya ini pasti tahu ini Bundaran HI. Baru nanti atau papan penanda seperti ini ya, papan-papan informasi atau billboard ya, billboard itu juga menjadi penanda walaupun sifatnya sementara. Billboard ya, dan memang billboard itu tidak itu apalagi ya, itu kan sampah visual kota ya. Billboard itu kan hanya orang-orang yang mendapat keuntungan dari situ. Pertama yang bisa menyewa, yang kedua ya perusahaan iklannya itu ya. Baru activity support atau pendukung kegiatan ya. Jadi kalau rumah tinggal ini ibaratnya area service lah ya, zona service. Atau kalau di komplek perumahan itu sarana prasarana komplek gitu ya. Kalau kota ya ini biasanya ini ya, pasar atau terminal ya. Itu kan kenapa? Karena kan fungsi kota utamanya ya bukan pasar,
Kenapa? Atau satu kawasan, misal kawasan kantoran, ya kan bukan pasar tapi ya kantor. Nah, dengan adanya pasar ini mendukung ya atau mensupport kegiatan-kegiatan utama dalam satu konteks kawasan atau kotanya. Nah, biasanya, nah ini yang terjadi di kota. Ya. Biasanya aktivitas pendukung ini malah menjadi aktivitas utama yang sangat mengganggu gitu ya. Gitu. Yang menggunakan zona atau area yang bukan peruntukannya, yaitu tadi pedagang kaki lima biasanya. Ini yang selalu ya, pedagang kaki lima sama pasar informal. Ya. Beda dengan pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu kan biasanya memang di tempatnya. Ya, dan biasanya dibangun oleh pemerintah biasanya ya. Dibangun oleh pemerintah itu pasar tradisional. Ya, pasar informal ini enggak, biasanya tumbuh satu dulu, muncul 2 gerobak, muncul lagi 3 gerobak, muncul lagi tenda, warung tenda, muncul lagi orang jual gelar lapak gitu ya, jual ikan di bundul-bundul plastik gitu, sehingga lama-lama jadilah dia ya, dan itu kan merusak gitu ya. Oke, mau tanya nggak dari sini? Pak, berarti yang penanda tadi tuh kayak landmark gitu ya, Pak? Ya, bisa jadi landmark. Ya, landmark. Tidak selalu landmark ya, tapi bisa jadi landmark. Oke. Contohnya gini aja. Di Malioboro itu khas banget ya pedestriannya ya. Pedestriannya khas. Selain bentuk pedestriannya, sama lampu tamannya, sama ada beberapa patung ya. Nah, itu juga menjadi penanda, walaupun itu bukan landmark ya, itu bukan landmark. Tapi kalau landmark ya udah pasti penanda ya, namanya udah landmark. Maka itu kan penanda. Oke, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Terakhir ya, preservasi atau kawasan lindung. Dalam hal ini daerah konservasi arsitektur ya, bukan konservasi alam. Kalau kota ya pasti konservasi bangunan atau konservasi arsitektur. Karena konservasi kan ada konservasi laut ya, ada konservasi sungai dan segala macam. Nah, ini adalah daerah preservasi. Alangkah baiknya satu kota ya dirancang area yang memang harus dilestarikan itu dijaga. Ya. Baik itu kawasan kota tuanya ya atau ya bangunan sejarahnya, karena bangunan bersejarah kan biasanya tidak dalam satu kawasan, bisa jadi berdiri sendiri ya. Gitu. Nah, ini juga merupakan bagian dari elemen perancangan yang baik, yaitu preservasi, ya. melindungi, yaitu tadi kawasan yang memang harus dilindungi. Gitu. Nah, karena kota biasanya kawasan kota, tapi bisa jadi dalam satu kota ada sih ya kayak waduk itu ya, tapi lebih condong dia ke kawasan konservasi arsitektur biasanya. Nah, itu yang terakhir dari 8 elemen perancangan kota Sirwani. Harus diingat ya, karena ini teori, salah satu kitab teori ininya lah ya, perancangan kota. Ingat, ini perancangan ya. Beda sama perencanaan. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu beda perencanaan sama perancangan? Yang 8 Sirwani ini perancangan ya. Bukan perencanaan. Harus hati-hati. Oke. Saya rasa udah tiap mata kuliah ada itu perencanaan namanya. Perencanaan kan itu biasanya merencanakan
merancang ya merancang. Kalau merancang berarti mendesain, menggambar. Kalau perencanaan itu lebih sifatnya ke kebijakan. Ya. Dan kemudian kalau perencanaan sifatnya makro, perancangan mikro dan meso. Ya. Gitu. Ya, jadi biasanya ya perencanaan itu makro, perancangan itu mikro dan meso. Oke, tugas pertama. Tugas pertama ya, yang itu kan tugas besar. Ini tugas kecil lah, tugas pertama. Ada yang mau tanya nggak sebelum karena tugasnya tentang ini yang sekarang. Ada yang tanya, waktunya masih ada 10 menit sebelum selesai perkuliahan berakhir. Pak, yang tata guna lahan tadi bisa termasuk perencanaan dong? Ya, nah itu memang bagian dari perencanaan. Nah, tapi kita bukan merencanakannya, tapi jadi gini, perancangan itu tergantung dari perencanaan. Kan orang merencanakan dulu ya. Jadi makanya ketika asistensi studi perancangan pasti kita bicara makronya dulu. Ya, baru sampai ke proyeknya. Kalau misalnya buat puskesmas ya sampai ke puskesmasnya. Nah, kenapa? Karena memang perancangan itu dipengaruhi oleh perencanaan gitu ya. Nah, jadi di land use yang Sirvani ini bukan cerita tentang perencanaan ya, karena kalau kita perencanaan kenapa ya di sini harus kawasan pendidikan, di sini harus ini, di sini harus itu. Oh, ternyata kenapa di sini daerah kawasan perkantoran? Oh, ternyata kota itu titik akses pertamanya itu dari barat misalnya, sehingga di situ dibuatlah perkantoran. Nah, itu perencanaan. Nah, perancangan yaitu tadi mendirikan bangunan yang sesuai dengan yang ada di rencana tadi. Jadi konteks yang perencanaan land use yang ada di Sirvani itu bukan perencanaan tapi perancangan. Dan perancangan selalu bergantung terhadap perencanaan. Ya, kan tadi di sini. Ini kan bentuk dan masa bangunan. Ini kan tentang perancangan, tapi tetap dipengaruhi oleh tadi KLB, KDB, KDH, itu kan perencanaan. Gitu. Ya, jadi perancangan memang dipengaruhi oleh perencanaan, salah satunya. Karena kita mau bangun kan sesuai dengan ketetapan pemerintah, nggak boleh asal-asal. Nah, kayak ini tadi, ya ini untuk mengarahkan kita, oh ternyata apa saya? Oh, bentar ya. Ya membangunnya sesuai dengan land use tadi gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Gak ada? Oke, saya jelaskan tugasnya ya. Tugas ini tetap kelompok. Ya, tetap kelompoknya sesuai dengan tugas besarnya. Ada yang 3 orang ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Ada yang dikumpulkan minggu depan, dipresentasikan minggu depan, membuat elemen perencanaan kota tadi ini ya ada 8 dalam satu contoh kawasan tertentu ya. Mau di mana, misalnya daerah Tugu Tani atau daerah Jalan Tamrin. Nah, kawasan ini boleh dalam kawasan satu koridor ruas jalan misalnya ya, atau dalam satu kawasan klaster yang seperti gambar ini ya. Jadi kalian bisa tahu kawasannya artinya ya? Tahu, Pak. Nah, kawasan itu adalah satu kelompok bangunan ya, kelompok bangunan atau ya fungsi yang sama ya. Jadi bisa kawasan kantor atau kawasan apa, atau kamu membaginya berdasarkan kawasan dalam konteks administrasi boleh ya, kawasan kelurahan Kebonpala boleh, kawasan kelurahan Kemayoran boleh ya. Nah, kalau di Google Map kan gampang, kamu buat Kemayoran aja nanti keluar itu batas-batasnya Google Map ya. Atau kawasan Kebonpala, rumah saya kan di kelurahan Kebonpala, itu kelihatan batas-batasnya Kebonpala dari mana ke mana.
Kebun Pala itu kan di sisi selatan Cawang Interchange ya. Interchange itu yang ke selatan ke Bogor, yang ke timur ke Cikampek, yang ke barat ke kota, ke Jakarta Kota, yang utara itu ya ke arah Tanjung Priuk gitu. Nah, Kebun Pala itu terbagi dua dia oleh satu ruas jalan di sisi timur yang ke arah Cikampek, tol itu ada terbagi dua. Nah, itu gampang kok nyarinya di Google Map ya. Nah, nanti dari kawasan itu kalian bedah masing-masing ya, bagaimanakah sirkulasi dan parkirnya, bagaimana bentuk dan masa bangunannya, bagaimana land use-nya. Mungkin land use yang agak susah ya. Land use agak susah. Itu harus karena kalau Jakarta gampang nyarinya. Ya, ada websitenya. Kalau kota lain saya nggak tahu. Gitu. Kalau nggak dapat, ya kalian kelompokkan aja berdasarkan bangunan yang sudah ada lah. Ya. Kalau misalnya, oh di sini pemukiman, ya pemukiman. Atau gitu aja ya, nggak usah lihat websitenya lah. Kita lihat yang kenyataan yang ada aja. Ya. Ini, oh ini pemukiman, ini perkantoran, oh ini karena di sini ada sekolah, oh ini pendidikan, oh di sini ada taman pemakaman umum itu termasuk daerah hijau ya. Oh ini daerah hijau atau jalur hijau namanya ya. Nah, nanti kalian warnai seperti ini ya, misalnya kuning pemukiman, merah merah misalnya perkantoran dan segala macam ya. Jadi diwarnai seperti ini. Di luar kawasan kalian kawasan kalian itu jangan diwarnain kayak ini, kan dibuat hitam putih aja. Jadi membedakan, kalau ini misalnya cerita kawasan Kemayoran, oh Kemayoran itu ternyata dibelah sungai misalnya, ini kan dibelah sungai. Jadi tidak kita melihat detail pun kita tahu, oh kawasan Kemayoran ini dibelah oleh sungai. Kalau dari gambar ini misalnya ya. Ya, jadi itu yang untuk land use seperti itu ya. Yang land use itu nanti dibatasi dulu daerah mana perkelurahannya. Kayaknya biar seragam perkelurahan aja lah ya. Ya. Oke, Pak. Jadi nanti judul tugas kalian elemen perancangan kota pada kelurahan apa. Berarti kelurahannya harus di kota, jangan nanti kalian mau buat kelurahannya di Bantul. Itu kan bukan kota, itu kabupaten. Ya. Atau jangan di desa, malah jangan di kampung-kampung ya, tetap kota, mau itu kota Bekasi, mau itu kota Depok. Ya. Nah, ambil satu kelurahannya. Kalau bisa kelurahannya itu betul-betul di tengah kota ya, karena kalau kelurahannya nanti di pinggir kota juga, kayak saya kan di Jakarta, Kelurahan Kebun Pala itu kan pemukiman, paling hanya ada satu kantor pemerintah di situ ya, tidak begitu kelihatan ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya, terserah kalian aja sih, yang penting di kota aja ya, di kota. Ambil satu kelurahannya, kemudian di blok seperti ini, sesuai dengan yang ada, misalnya kalau masih tanah kosong berarti ruang terbuka hijau lah ya, kecuali udah kelihatan tuh kan ada tanah kosong yang tanah merah, ada bekas jalan-jalan mobil, itu kan pasti mau dibangun ya. Kalau kayak tugas perancangan 4 sekarang ini kan gitu ya, ngambil di daerah Tangerang sana ada tanah kosong gitu, tapi tanahnya itu tanah merah, di Google Map kelihatan, terus ada bekas jalan-jalan bekas tanah merah bekas dilalui kendaraan, warnanya agak pudar ya jalur itu. Nah itu kan itu bukan jalur hijau berarti. Itu berarti namanya daerah pengembangan gitu ya, buat aja. Jadi kalau kalian lihat itu tanah kosong terbuka dan kayak habis ada kayak pengerjaan gitu dan nggak tahu itu fungsinya apa, buat aja itu area pengembangan ya, area pengembangan. Oke, itu yang land use. Baru bentuk dan masa bangunan masih di peta ini. Nah, nanti bangunannya itu dilihat dari atas atau dari petanya ya, perbangunan-bangunannya. Jadi kalau misalnya pemukiman ya kota kecil-kecil ya, pemukiman kota kecil. Kalau perkantoran kayak misalnya daerah Tamrin Sudirman itu kan
bangunannya kan gede-gede ya, lebih gampang dia bulat kah, apakah gitu ya. Atau kalau ada stadion lebih gampang lagi, bangunannya kan luas, tinggal kayak Stadion Gelora Bung Karno kan bentuknya oval. Udah gampang gitu. Ya. Jadi dibuat gak usah buat 3 dimensi gini lah. Ya. Kalau bisa ya bagus. Karena bisa jadi di Google Map kan ada ini ya, street view-nya ya. Street view yang 3 dimensi itu loh, tapi tidak semua ada di Google Map. Ya. Yang ada tuh paling di jalan-jalan utama kayak misalnya di daerah Sudirman itu kayaknya ada. Itu mungkin bisalah kalian buat di tracing sedikit, dijadiin kayak gini. Tapi kalau nggak ada, minimal di land use ini kamu buat, jadi bukan diwarna-warnai lagi, tapi dibuat blok-bloknya, buat bentuk bangunannya, gitu. Ya. Nah, yang repot kan kalau kawasan kamu tuh rumah semua ya, kecil-kecil tuh, kecil-kecil. Ini kan ini kecil-kecil nih, yang kuning-kuning kan pemukiman nih ya kalau nggak salah. Nah, buatlah kota kecil-kecil gitu. Ya. Kemudian sirkulasi parkir ya jalan lah ya, jalan. Dan kalau memang ada parkir khusus dibuat ya, contohnya di PGC itu kan di sampingnya ada gedung parkir sendiri ya. Kalau nggak salah untuk motor, ya itu dibuat ya. Jadi di antara peta-peta itu karena mungkin dari sekian kawasan itu hanya satu area parkir nggak apa-apa. Ya jadi jalannya ditebelin. Ini kan kita bicara sirkulasi ya. Jalannya ditebelin. Kalau tadi kan yang ini diwarnain blok-blok. Nah, ketika kalian cerita tentang sirkulasi dan parkir, ini bukan di blok warna-warna lagi, tapi jalannya yang ditebelin. Udah, kemudian batas kelurahannya tetap dibuat garis putus-putus biar ketahuan nih sampai mana kemana ini. Ya, jadi tetap ini kelurahannya sampai sini, nah jalannya ditebelin. Plus kalau memang ada parkir khusus ya, bukan parkir di depan ruko, enggak ya, parkir khusus parkir ada, nah itu dibuat ya. Kemudian ruang terbuka, nah ini bentar ya, dibuat ruang terbuka hijaunya terutama ya di blok, misalnya daerah sini. Nah ini dibuat gini, nanti mana yang ruang terbuka hijau? Udah itu aja yang diwarnai ruang terbuka hijau. Gitu. Ya. Atau kalau ada ruang terbuka tidak hijau, misalnya apa? Kalau jalan ya udah wajar ya. Misalnya ruang terbuka tidak hijau, parkir tadi lah. Ya. Nah itu dikasih. Ya. Area pedestrian itu dibuat. Ini mana tadi ya? Sebentar. Jadi ruang terbuka ya, oke. Jalur pedestrian itu dibuat di garis juga di peta ini. Nah ini, ya, dibuat jalan mana? Kan biasa jalur pedestrian kan di samping jalan rayanya kan ya. Nah jalan raya mananya yang ada pedestrian khusus pedestrian tadi? Kalau nggak ada nggak usah. Ya, bisa kalian warnai kah atau bagaimana? Ya, yang sesuai dengan inilah, seinformatif mungkin dan estetis mungkin. Ya, nah kayak ini kan jalur pedestrian khusus nih kan ya. Nah ini dibuat berarti nanti di peta. Nah, ya. Kemudian signage. Nah kalian tandai mana yang signage ya di peta itu tadi. Jadi di linkerin misalnya linkerin kemudian kasih tanda panah Bundaran HI plus foto ya. Plus gambar atau fotonya itu sama. Ini juga pedestrian, jadi nanti di pedestrian misalnya kalian nanti buat di Kelurahan Kemayoran, nah itu kan di Jalan Benyamin Sueb di samping kanan kiri misalnya ada pedestrian ditandai di peta, kemudian fotonya ditampilkan di sebelah. Bagaimana sih bentuk pedestriannya seperti ini. Signage gitu juga dilingkarin, mana sih yang ada signage di kota itu ya. Kemudian dikasih fotonya. Kegiatan pendukung gitu juga ya, dimana ditandai di peta tadi, kemudian dikasih fotonya. Preservasi gitu juga ya, ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, karena tidak semua kota punya preservasi ya.
Gitu. Jadi berarti kota kalian nggak lengkap, itu aja kesimpulannya. Bukan kota, kawasan kalian nggak lengkap. Ya. Jadi ini perkawasan ya, kawasannya kelurahan. Gitu. Atau jangan-jangan karena kalian ngambil kelurahannya kecil, jangan-jangan pedestrian juga nggak punya. Ya nggak apa-apa. Berarti memang nggak punya. Berarti di situlah kalian jelaskan tidak ada pedestrian. Gitu. Oke, itu tugasnya. Ada yang mau ditanya? Minggu depan dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan kelompoknya. Kelompoknya sama dengan tugas besar orangnya. Ada yang mau tanya? Berarti ini ya Pak, kita presentasinya dalam bentuk 2 dimensi gambar yang tadi aja gitu kan Pak? Ya, jadi dalam PowerPoint kemudian dibuat per petanya. Jadi petanya dulu, kayak ini kan tata guna lahan, udah jelas ya, ini seperti ini ya. Kemudian nanti bentuk dan masa bangunan tetap seperti ini, tapi bukan blok warna, tapi bentuk masa bangunannya ya. Dan untuk bangunan-bangunan yang besar atau yang paling utama di situ kalau bisa disertai foto. Misalnya kayak di Kebun Pala kan hanya ada kantor pemerintah tuh hanya satu, lain tuh rumah biasa. Nah, itulah kantor pemerintahnya itu yang kalian foto misalnya. Untuk melihat bentuk dan masa bangunan yang ada di Kelurahan Kebun Pala misalnya gitu ya. Jadi tetap dilengkapi peta plus foto masing-masing poin ini. Nah, kalau bisa ada 3D kayak tadi, mana nih 3D? Ada nggak 3D tadi ya? Saya tunjukin. Nah, ini ya silakan kalau ada, lebih bagus lagi. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, karena 3D kan makan waktu banyak. Ya, jadi ada tetap peta gini. Kayak tadi sirkulasi dan parkir, dibuat lagi peta gini, tapi bukan warna-warni blok ini, ya jalannya ditebelin gitu. Plus di mana ada area parkir di situ. Kalau nggak ada ya nggak usah. Artinya apa? Artinya kawasan kelurahan kalian itu tidak menyediakan parkir khusus. Dah, itu kesimpulannya. Dan memang jangankan kelurahan kecil ya, kota-kota pusat kawasan kota aja kadang-kadang tidak menyediakan parkir khusus ya. Parkirnya kan biasanya masing-masing bangunan nyediain. Seharusnya kan tidak seperti itu. Seharusnya dalam satu kawasan ada area sendiri yang untuk parkir. Jadi kita parkir di situ, udah jalan. Itu seharusnya. Gitu. Dan pasti parkir hampir nggak ada lah. Di Indonesia hampir nggak ada. Jadi tadi kan di PGC saya bilang ada ya. Di PGC ada gedung parkir. Gedung parkir umum tuh kayaknya. Kenapa? Karena PGC itu menjadi dari awal itu sudah didesain untuk TOD, walaupun TOD kan baru gempar-gemparnya kan sekarang ya. Nah itu memang udah disediakan untuk semenjak adanya bus Transjakarta, memang itu untuk daerah TOD itu. Untuk sistem TOD ya. Jadi orang naik motor taruh situ ya silakan lanjutkan dengan angkutan umum, entah itu bus Transjakarta atau angkutan umum biasalah. Karena PGC itu zaman dulu sebelum tahun 2000-an itu adalah terminal Cililitan itu. Kemudian dibangunlah plaza itu, terminal Cililitan pindah menjadi terminal Kampung Rambutan. Karena memang udah terlalu kecil sehingga dia mundur lagi ke selatan, dibuatlah terminal Kampung Rambutan. Itu pindahan dari Cililitan dan letaknya di PGC itu. Ada yang tahu nggak PGC ya? Kalau nggak ada yang tahu coba searching apa sih Pusat Grosir Cililitan. PGC itu ya kayak mall, tapi mall-mall untuk orang-orang grosir. Grosir juga enggak sih sebenarnya, untuk handphone, untuk kayak Tanah Abang lah, tapi mini gitu lah, tidak sebesar Tanah Abang. ITC ya, ITC gitu-gitulah, ITC Mangga 2 gitu-gitulah ya. PGC. Nah itu dulu bekas terminal Cililitan. Karena ya itu kan dulu titik tepinya Jakarta itu dulu ya, sebelum, jadi dianggap itu terminal apalah lanjutan gitu ya. Ada yang mau tanya nggak, ada tugas? Ada yang mau tanya lagi?
Mau nanya Pak? Ya. Berarti kawasan ini dikhususkan di Jakarta aja ya Pak? Pilihnya? Enggak. Yang penting di kota. Mau itu kota Bekasi, saya bilang. Mau itu kota Medan. Kalau kamu memang orang Medan lagi, karena selama pandemi kayaknya kebanyakan orang balik kampung semua ya, mahasiswa juga kan. Mau kota Jogja silakan. Ya, mau kota Banjarmasin silakan. Nah, nanti masing-masing kota itu, makanya kalau bisa di kota kalian sendiri gitu kalau bisa ya. Nah, nanti ambillah satu kelurahan, misalnya di Banjarmasin kelurahan apa itu, settingnya di Google kelurahan apa yang Banjarmasin, misalnya kelurahan Cempedak misalnya. Nah, nanti keluar itu batasan kelurahannya. Situlah kalian bedah bagaimana sesuai nggak dengan prinsipnya Sirvani pada kelurahan itu, dipenuhi nggak 8 poin itu. Ya. Terima lagi. Pak, nanti kita nge-PC Bapak kalau kita dapat kawasannya atau nge-list di grup? Gini, saya takutnya sama nanti keluarannya ya. Kalau bisa di grup aja ya. Misalnya kelompok Putri dengan siapa tuh anggotanya. Nah itu Pak, tugas satunya di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat. Dah, berarti yang kelompok lain nggak boleh ambil itu ya, gitu aja. Di grup ya. Untuk mengetek kelurahannya biar nggak sama. Nanti kalau sama kalian contek-contekan. Oke, sedapat mungkin habis kuliah saya ini langsung runding mau di mana. Langsung share ke grup WA. Ya, bentar ya, saya absen dulu ya. Saya absen dulu, takutnya kelewatan. Sambil ada yang mau tanya nanti nggak apa-apa. Setelah ini yang mau nanya silakan. Dinar Agung Purnama Iskandar ada? Hadir Pak. Hadir. Rian Dimas ada? Hadir Pak. Hadir. Ahmad Rian Budiman? Ada Pak. Hadir. Alif Muzaki Salim? Hadir Pak. Hadir. Alisa ini ya. Anissa Syafa Kamila? Anissa hadir Pak. Anissa hadir. Arento Pandu Alfianto? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Cahyo Abi Rashid? Hadir Pak. Hadir. Carlitos Bobi Ismail Lubis? Saya Pak. Hadir. Hanif Karunia Denu? Hadir Pak. Hadir. Hasna Fauzia? Hasna? Hasna Fauzia. Ada ya, Alfa ya, Hasna ya saya buat. Helmi Barik Hibatullah? Hadir. Ya, Helmi hadir. Hilman Fadilah? Hilman lagi ambil makan Pak tadi katanya. Ambil makan apa? Dari Grab gitu. Oke, berarti hadir ya. Ilham Pane? Hadir Pak. Hadir. Izwan Arik Nursandi? Hadir Pak. Hadir. Ya kalau ada yang izin di chat tolong kasih tahu saya, kadang-kadang nggak kebaca saya sih. Izzat Fadlur Rahman? Izzat Fadlur Rahman? Apa ya? Nggak ada jawaban. Izzat hadir Pak di chat. Oh hadir. Maaf. Oke. Kartika, terima kasih. Ya, Kartika Dwi Cahyanti? Hadir ya, Kartika ya? Hadir Pak. Hadir ya. Khaira Gusnedi? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Baskoro? Muhammad Baskoro? Oke, nggak ada jawaban Alfa ya. Muhammad Rizky Ramdhani? Hadir Pak. Muhammad Rizky hadir. Muhammad Ridwan? Hadir. Hadir. Muhammad Mahri? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fauzan Adim Faidir? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Ibnu Fahri? Hadir Pak. Hadir. Nur Huda Ali Muhammad? Hadir Pak. Hadir. Putri Sirbulandari? Hadir. Hadir Pak. Ramadan Fawaz Rafli? Hadir Pak. Hadir. Rama Sasti Gustianingrum? Iya Hadir. hadir. Restu Sulhab?
Hadir, Pak. Hadir. Rifki Hansyah. Hadir, Pak. Hadir. Rustama Pasda Bima Tukmaru. Hadir, Pak. Hadir. Satrio Prayogo. Hadir, Pak. Hadir. Tiara Amelia. Hadir, Pak. Hadir. Berarti yang tidak hadir Muhammad Baskoro 1, tolong diralat saya kalau salah. Hasna Fauzia 1, 2. Udah itu doang. 2 orang yang hadir. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya tutup? Tidak ya? Saya izin nanya, Pak. Ya, silakan, Rian. Itu kan tugasnya perancangan kota dengan 8 elemen ya, Pak. Kayak bentukan massa. Teori Sirpani ya. Kayak bentukan massa, ruang terbuka sama ruang kota. Itu kan di setiap kota pasti ada lah ya, Pak. Cuma kalau misalnya ada satu atau 2 elemen yang nggak ada, kayak sirkulasi parkir sama ruang penanda. Sirkulasi pasti kan ada, sirkulasi kan jalan, nggak mungkin nggak ada. Nah, parkirnya itu, Pak, kan jarang ada gitu ya. Ya, memang berarti nggak dibuat. Oh, nggak usah. Kalau yang ada itu nggak usah. Nggak usah. Ini kan standar menurut Sirpani dan tidak semua kota pasti memenuhinya gitu ya. Berarti nggak usah dibuat. Kalian jelaskan memang tidak ada. Jadi kesimpulannya memang kota kalian tidak lengkap atau tidak sempurna menurut teori Sirpani gitu. Karena ada salah satu elemen yang tidak dipenuhi dari teori Sirpani. Nggak mesti ada. Ya kayak preservasi kan nggak semua kota punya kawasan konservasi. Lagi parkir, parkir. Biasanya parkir kalau nggak di pinggir jalan, ya masing-masing bangunan menyediakan parkir sendiri. Gitu. Ya baik, Pak. Ini parkir dalam arti parkir ini ya, parkir umum ya. Bukan kayak misalnya bandara tuh ada parkirnya, bukan kayak gitu ya. Parkir umum gitu. Nah, jeleknya kota itu kan kota-kota Indonesia itu kan yang banyak tumbuh itu yang berkembang ruko ya. Nah, ruko ini kan sebenarnya itulah menjadi satu dilema. Kenapa? Karena ruko biasa tidak menyediakan parkir. Ya. Pertama tidak menyediakan parkir. Kalaupun menyediakan dia hanya seperlunya aja lah ya, depan ruko 1 mobil gitu udah cukup. Sementara kadang-kadang kita kan untuk menuju satu ruko itu misalnya itu rukonya misalnya toko barbershop lah misalnya ya. Ya bisa jadi yang datang ke situ kan 2 orang masing-masing bawa mobil 2, udah 1 orang lagi kemana nih parkir kan gitu. Beda kalau plaza kan biasanya dengan luasan sekian, dibutuhkanlah parkir sehingga kadang-kadang makanya plaza menyediakan basement. Kalau ruko kan nggak ada basement, gitu. Makanya kerugian kota yang tumbuh karena ruko ya seperti itu. Salah satunya adalah Kota Medan. Kota Medan adalah kota yang paling banyak rukonya. Makanya pernah dulu dijuluki kota ruko. Kenapa? Ruko ini kan diadaptasi dari apa ya? Bangunan Cina biasanya. Kalau di Cina itu kan ruko dulu ya. Ya, karena orang Cina kan hampir semuanya berdagang. Nah, mereka berdagang nggak jauh-jauh dari rumahnya, di bawah berdagang di atas rumah, makanya ruko itu. Ya dulu mungkin zaman dulu penduduk masih sedikit ya nggak ada masalah, dan biasanya kan orang entah itu jalan kaki, naik sepeda zaman dulu ya nggak masalah. Tapi ketika sudah berkembang menjadi kota besar dan modern, nah ruko itu menjadi satu masalah sebenarnya. Karena kotanya bangun nggak mikirin terus orang yang datang mau taruh mana gitu ya. Gitu. Medan salah satu kota ruko yang paling banyak karena memang etnis Cina di Medan cukup banyak. Ada lagi yang bertanya? Bahkan di Medan tuh ada satu blok namanya Pasar Palapa ya. Kalau di Medan pasar itu disebut pajak Palapa atau pajak Brayan. Itu ada blok ruko untuk memang jadiin pajak atau jadiin pasar ya. Maaf, karena di Medan pasar disebut pajak. Kan kalau sebenarnya kan secara nasional pajak itu ya pajak pendapatan. Kalau di Medan pasar itu dibilang pajak. Nah,
ruko-ruko yang dibangun memang satu blok dan akhirnya tumbuh menjadi pasar, mereka itu sendiri tidak menyediakan parkir. Ya dianggap di depan ruko aja masing-masing. Padahal depan ruko masing-masing kadang-kadang orang yang jualannya sampai keluar-luar rukonya gitu ya. Kadang-kadang sampai keluar ruko, entah itu meja-meja, misalnya kalau jualan sayur ya jualan sayurnya di meja ya itu ya. Jadi jangankan kota umum di sarana umumnya, di komplek ruko yang dibangun dengan sengaja aja tidak dipikirkan parkirnya. Itulah memang kota di Indonesia. Ya, jadi jangan harapkan kalau makanya nanti dari situ kita dari kelompok-kelompok lain nanti bisa kita tarik kesimpulan. Apalagi nanti tugas kalian ada yang dari Jogja misalnya, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan misalnya, tidak melulu di Jakarta. Jadi ketahuan, dari semua kelompok ini kayak nggak ada parkir, ketahuan itu. Memang orang Indonesia ini seperti itu kulturnya. Ya. Tidak pikir panjang, yang penting mau buat ruko, ya udah ruko. Padahal sebenarnya ruko itu kan perlu penunjangnya ya, perlu yang mendukungnya gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian hari ini kuliah kita. Terima kasih. Silakan sudah mulai dikirim kelompoknya dan kawasan yang dijadikan tugas untuk minggu depan. Minggu depan sudah langsung presentasi. Masing-masing kelompok saya kasih waktu. Jadi nanti kalian buat presentasi kira-kira masing-masing saya kasih waktu 10 menit lebih kurang. Ya. Saya nggak tahu, kayaknya nggak cukup waktunya 1 hari itu kalau 10 menit ya, karena kita kuliah 1,5 jam itu kita 100 menit ya. 100 menit kalau 10 menit 10 kelompok. Ya ada lah ya kali ya. Ya mungkin nanti lah ya. Mungkin bisa dibagi dalam waktu 2 hari itu atau 2 kali pertemuan. Kalau bisa sekali ya sekali aja. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampai sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.